nanti ada di sifat wujud bidang bakomu kola fahmil hawa disik ya buku binafsihi wahdaniyat kudrat irodah ilmu ayat sama basor alam mustadirat uri dan alim samian basirat alim jumlahnya 20 ya. Di wajib menurut akal kita ya, menurut akal Ghorizi. Awas, wajib itu ada wajib syara. Wajib syara mah kalau melaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa, itu wajib menurut hukum syara. Kalau wajib menurut akal mah artinya sesuatu yang pasti adanya, itu wajib menurut akal. Jadi wajib menurut akal kita Allah disifati dengan sifat wujud. Ya, mustahil Allah tidak ada. Wajib menurut akal kita Allah ada, mustahil menurut akal kita Allah tidak ada. Mana dalilnya? Tuh kan kita punya dalil. Nah, maka dalilnya itu alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah. Itu gampang. Karena langit, bumi ada, berarti ada yang mencipta. Siapa yang menciptakan? Oh Allah. Yakin. Berarti alam semesta ini menjadi dalil adanya. Jadi beda nanti dengan wali-wali mah nggak usah punya dalil. Nah dia mah bisa muraqabah, muhasabah. Ya, kita mah kudu punya dalil. Mana? Oh, ya dalil. Artinya kalau bahasa kitanya punya argumen. Nah, punya argumen bahasa. Jangan katanya seperti begini. Kamu tahu nggak adanya Ka'bah? Tahu. Kata siapa? Kata Bu Haji misalkan. Nah, berarti kita katanya. Bagaimana kalau Bu Haji bohong misalkan? Ya. Nah, maka kita pun ikut salah. Katanya. Kalau kamu tahu nggak adanya Ka'bah? Tahu. Tahu dari mana? Kemarin saya dari Mekah. Jelas. Ya, kemudian tuh ada videonya, dalilnya misalkan. Itu video tuh ada. Ini Mekah, ini Ka'bah. Itu berarti jelas. Ya, bukan katanya. Ya. Nah, satu yang wajib kita imani adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu tadi ya, iman kepada Allah itu yang wajib ya Allah 20, mustahil 20, yang wenangnya satu atau jaiznya satu. Bisa itu. Ya. Kemudian wa malaik. Yang kedua yang wajib kita imani, kita wajib percaya kepada malaikat. Jadi ada malaikat itu ya, bagaimana cara meyakini, cara iman kepada malaikat? Di tidak ya, caranya kita yakin annahum ajsamun nuroniyatun, bahwasanya malaikat itu adalah jisim yang bangsa cahaya. Jadi cahaya. Tapi awas jangan asal melihat cahaya, oh malaikat, jangan begitu. Ya, ada malaikat cahaya center. Nah, gitu. Ya, latifah itu artinya tidak kasat mata, lembut. Ya, itu nuroniyatun. Masyaallah, latifatun. Kita yakin. Nah, oh berarti ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada yang ngaku saya malaikat Jibril, coba buka celananya. Ya, gitu. Kalau pakai BH dia bukan malaikat itu mah. Ya, gitu. Buka celananya pakai kolor. Ya, ada senternya di situ. Oh, bukan malaikat berarti. Ya, karena malaikat itu ya bukan laki, bukan perempuan. Jadi gampang kalau ada orang ngaku-ngaku malaikat, ya itu buka aja celananya, telanjangin. Karena malaikat yakin, tuh, iman kepada malaikat itu
Caranya dengan meyakini malaikat itu jisimnya bangsa cahaya, kemudian tidak atau bukan laki-laki, bukan perempuan, wala khunsan, bukan juga bencong. Ya, bukan. Ya, nanti kalau kita oh ini bukan laki, bukan perempuan, berarti bencong. Bukan juga bencong, wala khunsan. Masya Allah. La abbalahum. Jadi malaikat itu tidak punya bapak. Ya, tidak punya bapak, wala umun, tidak punya ibu. Berarti kalau tidak bapak, tidak ibu, kemudian tidak punya besan malaikatnya. Ya, itu. Kemudian tidak punya anak. Ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku malaikat Jibril tapi punya suami, berarti bukan malaikat itu. Punya bapak, punya ibu, bukan. Malaikat itu adalah senantiasa benar di dalam menyampaikan hukum dari Allah. Setiap hukum dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, semuanya benar. Ya, enggak ada yang salah satupun. Nah, ini Muhammad, ini ayat ini, nggak pernah malaikat korupsi, benar semua. Ya, ayat nggak pernah korupsi ayat, nggak. Ya, semua benar. Hukum-hukum nggak ada yang disembunyikan. Ya, selalu benar di dalam menyampaikan khobar atau hukum-hukum dari Allah. Malaikat tidak makan. Tidak makan malaikat. Kalau ada yang ngaku malaikat tapi makan, nah berarti bukan malaikat. Ya, malaikat itu. Tidak minum, wala yatanakahuna, tidak nikah. Kemudian wala yanamuna, tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum, kemudian amalnya tidak dicatat. Kenapa? Li'annahumul kutab, karena mereka itu malaikat adalah pencatat. Bukan amalnya dicatat tapi mencatat amal. Nah, kemudian wala yuhasabuna, di malaikat mah nanti tidak dihisab karena amalnya tidak dicatat. Nah, bahkan malaikat itu pencatat amal, maka nanti malaikat tidak ikut dihisab. Ketika jin dihisab, manusia dihisab, malaikat tidak dihisab. Wala tuzanu amaluhum, kemudian amalnya tidak ditimbang. Tidak ditimbang. Kalau timbangan amal itu, ya gambarannya seperti ini, seperti timbangan orang Cina dulu. Orang Cina dulu kan ada dua ininya ya, ada dua gantungan ininya. Ya, kalau sekarang mah beda kan. Dulu mah ada dua, coba dulu. Nah lihat ya, timbangan-timbangan pedagang orang dulu. Dua ininya gantungan ya. Wala tuzanu amaluhum li'annahum la sayyi'ata lahum. Kenapa mereka tidak dihisab? Karena para malaikat itu tidak punya kesalahan, tidak punya salah, tidak punya dosa. Begitu kata Allah, kamu sujud aja terus, nggak pernah membangkang. Ya, sebelum disuruh bangun dari sujudnya oleh Allah, tidak bangun, sujud terus. Ada yang tugasnya baca tasbih terus, baca takbir terus. Ya, malaikat itu la sayyi'ata lahu wala yusharuna ma'al jinni wal insi. Kemudian ketika nanti makhluk digiring ke mahsyar, maka malaikat itu tidak ikut digiring ke mahsyar malaikatnya. Ya. Kemudian yasfa'una fi usrat. Di sini ya ada kata yasfa'una fi usrati bani Adam. Malaikat itu nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan Bani Adam. Ya. Kemudian, nah kalau pengen lihat malaikat nanti di surga.
nanti bakal melihat kepada malaikat siapa orang-orang mukmin fil jannati di surga. Berarti di surga orang mukmin bisa melihat malaikat. Kemudian malaikat pun ikut masuk surga.